Pemirsa, keluarga dan kuasa hukum Dini Sera Afrianti akan melaporkan majelis hakim yang telah membebaskan Ronald Tanur ke KPK. Vonis bebas yang dijatuhkan kepada terdakwa pembunuhan terjadi di luar nalar. Ketua Majelis Hakim Erin Tua Damanik dan rekan-rekannya datang menemui pimpinan Pengadilan Tinggi Surabaya pada Jumat pagi. Usai pertemuan 2 jam, Damanik membantah diperiksa karena membebaskan Tanur, melainkan hanya silaturahmi. Humas ya, silakan bicara. Kedatangan jenengan ke PT apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Hah? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Enggak. Dalam rangka apa Pak? Ya, namanya silaturahmi aja. Oh, silaturahmi ya Pak ya? Oh, ini karena PT itu teman saya satu angkatan. Pak, terkait putusan kemarin tuh gimana? Tanya ke Humas. Oke, siap. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Oke. Siap Pak, makasih Pak Damanik. Vonis bebas anak ex-anggota DPR Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti membuat publik marah karena putusan tersebut di luar nalar. Aliansi Bantuan Hukum di Surabaya mendesak agar ada pemeriksaan dugaan korupsi dalam persidangan. Mungkin pertimbangan ya dalam dugaan kami karena sudah mendekati pensiun usianya, apa dia lupa-lupaan kalau sudah ditutup dengan begitu tumpukan dolar atau bagaimana sehingga berani melakukan putusan yang di luar nalar, apalagi seorang hakim nalar, hukum seorang hakim di luar nalar itu memutuskan karena 3 pasal yang dijeratkan. Kalau lalai tapi mengakibatkan meninggal dunia itu pun bisa dijerat. Lalai melihat orang yang dalam kondisi akan meninggal dunia juga bisa dijerat kelalaian itu tadi. Tapi di sini diputus bebas sehingga semakin praduga kami semakin kuat ada indikasinya permainan uang tersebut. Sementara itu, keluarga dan kuasa hukum korban berupaya agar kasus Dini mendapat keadilan. Keluarga korban memaparkan sejak awal ada kecurigaan persidangan tidak akan mulus. Misalnya, hakim tidak melihat pada bukti dan fakta, serta fakta dari autopsi korban dan sejumlah bukti lainnya. Kita akan melakukan upaya-upaya hukum seperti melakukan pengaduan kepada Komisi Yudisial dan Badan Pengawas di Mahkamah Agung, atau kalau bisa kita bisa melakukan upaya untuk pengaduan ke KPK apabila memang ada indikasi suap atau tindak pidana korupsi, maka kita meminta agar KPK menindak tegas ketiga hakim ini. Hakim Erin Tua Damanik saat ini berusia 63 tahun, artinya tidak lama akan pensiun. Laporan LHKPN-nya terakhir dilaporkan tahun 2022 alias sudah 2 tahun tidak lapor. Laporan total hartanya saat itu adalah 8 miliar rupiah. Tim Liputan Metro TV. Komisi 3 DPR bereaksi keras dengan vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kepada terdakwa penganiayaan dan pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti. Karena itu pada pekan depan Komisi 3 mengundang keluarga korban. Sangat aneh, patut diduga ada apa hakim melakukan vonis bebas dalam hal perkara ini. Sedangkan secara mutlak hasil otopsinya ada, saksi CCTV jelas, saksi di tempat klub malam yang banyak orang menyaksikan yang terdakwa terhadap si korban. Senin kita akan RDPU dengan keluarga korban untuk meminta bukti segala macam apa yang terjadi, dan kita minta secara otentik bukti apa aja untuk kita sajikan di DPR. DPR akan bergerak untuk melakukan pemeriksaan ini kepada pihak-pihak terkait. Apa yang terjadi? Jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan dalam sisi pengadilan. Integritasnya kemana? Nanti kejadian lagi akan terjadi di masa depan, masa akan datang, berlaku penganiayaan sampai menyebabkan kematian, ntar dengan mudahnya, ntar vonisnya bebas lagi. Ini kan bahaya.